Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Melianawati dari Purwakarta. Hari ini saya akan menjawab tugas video 3 program kebimbaan. Saya lanjutkan untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang sahabat pahami tentang visi Bimba? Nah, visi Bimba adalah membangun generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat. Nah, membangun generasi pembelajar mandiri berarti membentuk sekelompok pembelajar, di mana pembelajar ini merupakan orang yang terus belajar atau orang yang terus memperbaiki diri. Nah, ketika terus memperbaiki diri, tentunya akan dapat menyikapi setiap permasalahan yang terjadi, sehingga fokusnya itu pada solusi. Dan inilah yang dinamakan dengan generasi pembelajar mandiri. Nah, dari kata mandirinya juga berarti tidak bergantung pada apapun, melainkan hanya bergantung pada dirinya sendiri serta pada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ada kata sepanjang hayat. Nah, sepanjang hayat itu maksudnya sepanjang masa atau terus-menerus sampai akhir hayat. Jadi dari visi Bimba ini dapat diartikan adalah generasi yang cinta akan ilmu pengetahuan dan selalu memperbaiki diri dengan tidak bergantung pada orang lain dan hanya bergantung pada dirinya sendiri serta Tuhan secara terus-menerus tanpa ada batasan, yaitu sampai akhir hayat. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Bimba? Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Bimba yaitu dengan melakukan misi Bimba. Nah, misi Bimba itu apa saja? Nah, misi Bimba itu ada 3. Yang pertama yaitu mensosialisasikan kata Bimba. Sebelum kita mensosialisasikan kata Bimba, tentunya kita harus yakin terlebih dahulu dengan kata Bimba itu sendiri. Nah, setelah kita yakin dengan kata Bimba, barulah kita bisa mensosialisasikannya. Bisa kepada orang terdekat kita, mulai dari diri kita sendiri ataupun dari orang di sekitar kita. Nah, di mana kata Bimba di sini berarti sebuah proses membimbing minat belajar anak yang bertujuan agar tumbuh karakter minat belajarnya. Kemudian langkah yang kedua yaitu mensosialisasikan pentingnya menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak sejak usia dini. Kenapa menumbuhkan minat baca dan belajar anak itu penting dilakukan sejak usia dini? Karena sejak usia dini inilah anak berada di masa golden age atau critical period. Nah, critical period ini menjadi masa yang sangat baik dalam pembentukan karakter anak. Jika kita salah dalam membentuk karakter anak, tentunya akan berdampak buruk di masa mendatang dari karakter anaknya. Dan dalam membentuk karakter anak itu apa sih yang kita mau bentuk? Seperti apa karakter yang kita inginkan dari anak? Yaitu karakter pembelajar, karakter yang suka belajar, atau karakter yang terus memperbaiki diri. Jadi kita tumbuhkan karakter minat baca dan minat belajar sejak usia dini. Dan langkah yang ketiga yaitu dengan membimbakan. Nah, membimbakan ini berarti membimbing, mengarahkan, dan memotivasi anak agar anak tumbuh karakter minat belajarnya.
Nah, membimbakan tidak hanya untuk anak-anak saja, tetapi membimbakan juga dapat dilakukan untuk orang dewasa. Nah, tentunya ada perbedaan di mana ketika kita membimbakan anak-anak, nah prosesnya itu harus menyenangkan. Sedangkan membimbakan orang dewasa seperti diri kita sendiri, yaitu dengan kita menjadi seorang pembelajar dan kita selalu berbuat baik. Saya lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga, apa tujuan dari Bimba AIWO? Nah, tujuan Bimba AIWO itu ada dua. Yang pertama, tujuan utama, dan yang kedua, tujuan khususnya. Tujuan utamanya yaitu seluruh keluarga besar Bimba bahagia dan selamat yang berdampak sukses. Bahagia itu kan perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Nah, ketika hati kita nyaman dan tidak ada yang menyulitkan di hati, berarti kita sudah merasakan yang namanya bahagia, kebahagiaan dan selamat yang berdampak sukses. Maksudnya, bahagia yang berdampak sukses di sini, contohnya ketika kita menjadi motivator nantinya, kita akan membimbakan untuk menumbuhkan minat belajar anak. Nah, kebahagiaan yang kita rasakan yaitu kita merasa senang karena berbuat baik untuk anak-anak dan juga orang tua. Nah, di mana kita memenuhi hak anak, yaitu hak bermain dan mendapatkan pendidikan, dan untuk orang tua kita memenuhi kebutuhan orang tua, di mana nantinya anaknya akan rajin belajar. Sedangkan untuk dampak suksesnya yang kita rasakan yaitu murid kita nantinya akan bertambah. Jadi sebenarnya yang paling utama adalah rasa kebahagiaan itu sendiri yang akan kita capai. Bahagia dan selamat terlebih dahulu, lalu kesuksesannya itu akan mengikuti. Lalu untuk tujuan khususnya yaitu menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak secara intrinsik. Nah, secara intrinsik di sini artinya dari dalam dirinya sendiri. Bagaimana caranya menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak secara intrinsik? Ya, tentunya dengan berparadigma Bimba atau menggunakan paradigma Bimba. Secara sederhananya begini, ketika kita ingin menumbuhkan minat baca dan minat belajarnya, cara pandangnya ya prosesnya harus sepenuhnya menyenangkan atau fun learning. Lalu untuk pertanyaan yang keempat, yaitu apa yang membedakan antara Bimba AIWO dengan lembaga pendidikan lainnya. Nah, yang membedakan Bimba AIWO dengan lembaga pendidikan lainnya yaitu yang pertama ada kata Bimba. Nah, kata Bimba ini sangat istimewa karena kata Bimba lahir dari filosofi hidup manusia yang tujuannya ingin mencapai kebahagiaan. Dan kata Bimba ini merupakan paradigma baru, yaitu paradigma Bimba. Nah, ketika kita menggunakan paradigma Bimba, kita berorientasi pada proses, bukan pada hasilnya. Dan ini yang membedakan antara Bimba AIWO dengan lembaga pendidikan lainnya. Nah, orientasinya itu pada proses membimbing minat baca dan minat belajar anak yang akan meningkatkan kemampuan membaca anak secara luar biasa. Kemudian yang kedua itu ada garansi BCA 372 bebas. Garansi 372 bebas BCA 372 bebas ini yaitu garansi
kemampuan membaca anak mulai usia 3 tahun 0 bulan selama 72 kali pertemuan, meskipun tanpa harus dibantu di rumah atau bebas. Nah, garansi ini akan diberikan ketika anak mendaftar dan telah memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku. Salah satunya yaitu ketika anak berusia 3 tahun 0 bulan, maka nanti akan diberikan surat garansinya. Nah, yang digaransikannya itu apa? Yang digaransikannya adalah kemampuan anak membaca kata sederhana selama 72 jam di dalam kelas Bimba AIWO. Ada 100 kata sederhana yang digaransikan dan minimal anak mencapai nilai 90. Nah, ketika anak belum bisa, maka akan ada konsekuensi yang didapatkan. Lalu ada yang namanya coba gratis sampai yakin. Nah, coba gratis sampai yakin ini merupakan fasilitas yang diberikan Bimba AIWO kepada calon murid agar dapat mengikuti kegiatan bermain sambil belajar di kelas Bimba AIWO tanpa batas waktu yang ditentukan sampai anak dan orang tuanya yakin. Dan coba gratis sampai yakin ini dikenal dengan istilah trial. Nah, pada saat trial nantinya motivator itu harus membuat anak senang sehingga anak nantinya mau lagi dan lagi ke Bimba AIWO. Nah, coba gratis sampai yakin ini akan dikatakan berhasil ketika orang tua mendaftarkan anaknya di Bimba AIWO. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar.